Itu yang namanya kuntilanak itu wik 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 wik, cek 5 meter lah kurang lebih. Ketawa dia. Iya. Jadi anak capakan saya bilang, "Kamu pergi apa enggak? Kalau enggak, saya tembak." Wah, di depan dia itu, Mas, itu yang namanya babi hutan sebesar kerbau, Mas. Sebesar kerbau. Sebesar kerbau. Babi hutan. Babi hutan sebesar kerbau. Itu jaraknya udah nggak lebih dari 5 meter. Mungkin 2 sampai 3 meter. Wah, udah kayak Meter. gini, Mas. Tembak itu. Duar. Nggak ada reaksi, Mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Waalaikumsalam. Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Pokoknya teman-teman jangan lupa klik loncengnya biar kalian ini nggak ketinggalan video selanjutnya di Kang Jin Misteri. Nah, di sini gue sudah ada narasumber namanya Mas Budi yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Keponakannya sendiri punya tugas untuk berburu babi hutan di sebuah hutan yang angker dan itu sangat beresiko tinggi. Dan juga dari salah satu makhluk gaib pasti menyerang atau dan mengganggu. Mungkin ya dari jelmaan babi hutan, mungkin dari salah satu bangsa jin, mungkin jelmaan dan bisa menyerupai, mungkin tidak terima. Dan ini benar-benar sangat fatal dari salah satu keponakannya Mas Budi ini sampai meninggal dunia diganggu makhluk gaib. Ini benar-benar sangat sakral dan luar biasa. Dan juga ada peluru khusus untuk menembak makhluk gaib. Oke, gimana kisah ceritanya? Kita sapa dulu ke Mas Budi. Apa kabar, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehatnya. Alhamdulillah Mas dia mau sempatkan waktunya untuk datang di Alhamdulillah. Kang Jin Misteri untuk Terima kasih. menceritakan pengalaman Alhamdulillah. gitu ya. Jadi Insya Allah. setiap makhluk gaib dan binatang kan semua ada gitu Mas. Iya. Oke, dia siap Mas? Insya Allah siap. Iya. Alhamdulillah Mas Budi sudah siap ingin menceritakan pengalamannya. Jangan di skip ya biar kalian ini bisa mengambil hikmahnya cerita dari narasumber yang datang di Kang Jin Misteri. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas. Begini Mas, sebelumnya mudah-mudahan ya Iya, dari kisah yang akan saya ceritakan ini, iya, mudah-mudahan para pemirsa itu bisa mengambil manfaat lah, bisa diambil sisi baiknya iya, gitu ya dari kisah apa yang akan saya ceritakan ini. Jadi kisah ini adalah kisah yang dialami oleh anaknya paman saya iya, sendiri. Yang awalnya saya bersilaturahmi ke tempat paman saya, kemudian saya bertemu dengan anaknya paman saya itu, kemudian beliau menceritakan semua kisah-kisah yang beliau alami, gitu ya. Kisah ini berawal dari aduan masyarakat pesisir hutan, di mana tanaman-tanaman kebun masyarakat desa-desa di beberapa desa di sekitar pinggiran hutan itu terkena serangan hama babi hutan, iya, gitu kan. Akhirnya sampailah aduan ini kepada jadi anaknya paman saya ini punya kayak semacam tim kecil untuk berburu hama babi hutan itu. Akhirnya karena memang sudah fix dipantau ke lokasi, di pinggiran desa di pinggiran desa-desa di pinggiran hutan itu memang terjadi beberapa kerusakan-kerusakan itu kan. Tanaman kebun-kebun palawija, kebun-kebun yang ada di situ itu banyak yang rusak gitu. Akhirnya okelah ditentukanlah waktu untuk mereka itu mulai melakukan perburuan. Kalau memang itu banyak dan merusak tentunya kan, makanya kan harus di dibersihkanlah hama-hama basmi. itu. Iya, harus dibasmilah supaya tanaman kebun warga itu
baik-baik saja gitu Iya. kan, tidak terjadi kerusakan. Sampai berkumpullah tim itu, kemudian mereka itu mempersiapkan anjing pemburu sekitar 1 truk itu, Mas. Itu waktu itu karena waktunya masih siang ya, waktunya masih siang, jadi timnya agak banyak, anggota tim itu agak banyak, mereka mempersiapkan sekitar 1 truk itu, anjing pemburu itu. Jadi yang disisir ini wilayahnya lumayan panjang, antara 3 sampai 5 kilometer lah kurang lebihnya. Kira-kira seluas itulah wilayah yang akan disisir. Akhirnya sampailah di lokasi mereka itu dengan membawa alat-alat untuk berburu ya tentunya ya, ya senapan untuk berburu Iya. gitu kan, dan hal-hal alat-alat lain lah yang diperlukan. Kemudian mulailah mereka itu melakukan perburuan di hutan, di tepian hutan lah ya, di tepian hutan itu. Diturunkanlah 1 truk anjing itu menyisir, menyisir sepanjang seluruh pesisir hutan itu kan. Saya tidak bisa sebut di mana itu pesisir hutannya ya, karena takutnya nanti ada pihak-pihak yang bermasalah gitu ya. Akhirnya terjadilah penyisiran itu. Dari seluas pesisir hutan itu sepanjang antara 3 sampai 5 kilometer itu tidak banyak dijumpai seperti apa yang diceritakan oleh warga. Iya. Karena kan yang diceritakan oleh warga ini rupanya kawanan. Jadi bukan 1, 2, bukan, kawanan itu, mungkin ratusan itu kan, babi hutan itu kan, ratusan. Tapi setelah disisir menggunakan anjing pelacak itu, tidak dijumpai sebanyak itu. Paling sekitar 3 sampai 5 ekor yang Iya. didapat. Kan nggak mungkin, makanya kok seperti ini gitu kan. Akhirnya itu kan lumayan lama waktunya itu kan. Waktunya lumayan lama, tidak dijumpai banyak hama di situ. Akhirnya mereka memutuskan, baiklah beberapa waktu ke depan kita akan melakukan perburuan di malam hari, gitu kan. Ditentukanlah tim-tim, katakanlah dalam tim mereka itu tim-tim khusus yang memang bekerja di malam hari, gitu kan. Ini kan mungkin nggak sembarang orang lah bisa bisa di malam hari itu masuk ke dalam Iya. hutan, gitu kan. Akhirnya sudah ditentukan waktunya, kira-kira dari waktu habis asar itu mulailah mereka itu menentukan titik-titik mana yang di situ harus dilakukan perburuan, gitu kan. Nah, dilakukanlah persiapan saat antara antara mereka sendiri itu rupanya memang sudah ahlinya mereka, gitu kan ya. Jadi orang-orangnya pun sudah dipilih, gitu kan. Orang ini yang mampu, orang ini yang bukan, tidak semuanya karena malam dan ini di hutan, gitu kan. Yang hutan itu jangankan hutan, gitu ya. Semak-semak di belakang rumah kita aja kadang-kadang kan ada 1, 2 titik yang angker. Ini sudah jelas Iya. hutan, sudah barang pasti ini kan, banyak ini kan. Makanya perbekalan yang mereka lakukan juga berbeda dengan waktu mereka itu berburu di siang hari, gitu kan. Artinya perbekalan secara secara materi gitu kan, perbekalan secara mental gitu kan, secara fisik itu kan harus dipersiapkan karena itu betul-betul malam hari perburuannya gitu kan. Dimulai dari habis asar mereka menentukan titik-titik, dan caranya ini adalah mereka itu membuat semacam altar kecil ya atau apa yang bisa jadi mereka naik ke atas pohon gitu kan. Satu orang itu naik ke atas pohon tinggi sekitar 3 sampai 7 meter lah kira-kira lah, 3 sampai 7 meter di atas pohon itu dibuat semacam dipan-dipan kecil gitu kan. Diatur itu kan butuh waktu juga, Mas. Enggak 1 jam, 2 jam itu. Manjat, bikin bikin dipan-dipan di atas supaya posisinya itu nyaman untuk membidik nanti Iya. kan, ya kan, persiapan-persiapan, lokasi lokasi juga mungkin buat mereka itu namanya sudah mahir ya, tahulah, oh, nah itulah penentuan itu kira-kira dari habis asar lah sampai kira-kira lewat sudah mau masuk waktu isya gitu kan. Nah, setelah setelah siap gitu ya, dan anehnya Mas ya, anehnya itu ya, mereka itu berburu itu satu tempat satu orang.
jarak dari satu orang ke orang yang lain itu bisa 100 sampai 500 meter. Jadi satu pohon dibuat dipan, mereka naik, satu Iya, orang naik, nanti jarak 100 meter lagi, ada lagi satu naik lagi, lagi. ya kan. Nanti jarak 100 meter lagi atau 200 atau bahkan 500, nanti ada lagi di situ di atas Mencar ya? pohon, mencar ya. Dan itu alatnya ya lumayan lengkap, ada alat bantu malam gitu kan, ada ya pisaunya pun pisau khusus gitu kan ya, senapan berburunya ya yang kira-kira ya speknya spek spek berburu lah gitu ya, yang tepat lah untuk hama itulah gitu. Nah, alat komunikasi yang mereka pakai itu, mereka menggunakan senter senter yang agak jauh Sat gitu. Nah, itu, di situ itu rupanya di pesisir. Nah, ini ini titik-titiknya ini bukan di bukan di pinggir, bukan di kebun-kebun, tapi agak masuk arahnya, masuk ke dalam hutan. Sekitar 100 sampai 200 meter ke dalam hutan, masuk di tengah hutan, betul-betul di tengah hutan itu kan. Mereka menentukan titik, menentukan pohonnya sudah, misalnya di situ misalnya 5 orang, ya 5 titik. Komunikasi yang mereka gunakan itu senter. Center ya? Iya, karena nggak akan, pertama suara mungkin kurang bisa terdengar gitu kan. Terus di situ pantangannya tidak boleh memanggil nama aslinya, Oh, gitu. nggak boleh nama aslinya? Nggak boleh. Itu itu di menurut mungkin warga sekitar itu memang atau juru kuncinya gitu ya, nggak boleh di situ, Oh, nggak boleh memanggil nama asli. Misalnya saya misalnya Joko, nggak boleh manggil saya iya iya. Joko, itu nggak boleh, itu akan beresiko berat gitu kan, itu betul-betul berat. Nah, bahkan gitu ya, bahkan sebelum saya masuk ke sini, bahkan pernah ada kasus gitu kan, ya mungkin salah satu di antara mereka itu awal-awal mungkin dalam mereka menentukan tim, ada yang belum berpengalaman atau bagaimana. Mereka memanggil rekannya dengan namanya gitu kan. Katakanlah Joko, Joko gitu kan. Spontan itu Mas. Dia nengok kan, baru muncul, nengok, padahal itu belum menempati titik-titik itu tuh belum, gitu kan. Posisi di atas pohon, Joko nengok itu. Begitu nengok, itu ada hantu kepala sebesar roda tronton, Mas, hanya kepala. Seketika itu juga, set, gitu kan, kaget itu kan. Kaget. Di atas pohon kaget. Wah, hantu itu sebesar roda truk, itu hanya kepala, muka tok, muka saja itu, Mas. Nggak ada yang lain-lain, tangan nggak ada, hanya muka tok. Depan matanya. Yang Ya mungkin paling berapa senti lah Heeh, gitu. Begitu nengok, jebret itu kan. Itu hantu heeh. itu, Mas. Wah, wah, langsung seketika itu juga mungkin kaget atau dia terkena serangan jantung atau Heeh. apa gitu ya. Meninggal di tempat. Langsung. Langsung. Dan nggak ketahuan kan? Nggak ketahuan karena jaraknya jauh kan? Nggak ketahuan. Ketahuannya kan nanti setelah perburuan itu selesai. Gitu kan. Perburuan itu selesai baru nanti ketahuan apakah selesainya ya nggak ditentukan. Kalau mereka sudah dirasa dapat buruan, ya sudah selesai, baru mereka berkumpul kembali gitu kan. Nah itu bisa bisa malam itu Mas, bisa sampai jam 12 baru bisa sampai jam 2 gitu kan. Dicari itu kan, temannya itu dicari, "Kemana ini kok nggak ada, di atas pohon sudah meninggal." Itu terjadi seperti itu. Artinya ya itulah dinamika yang terjadi pada mereka gitu ya, para para pemburu-pemburu ini gitu kan. Makanya kan kita juga kalau di hutan ya agak, ah udahlah itu berat lah kalau buat orang awam seperti saya ini ya berat gitu kan. Oke. Nah, saya lanjut ke cerita anaknya paman saya ini Mhm. gitu kan. Akhirnya setelah mungkin semuanya siap, tim siap, menyebarlah mereka gitu kan ke tempat-tempat, titik-titik yang ditentukan itu kan. Jadi mereka memasang perangkap gitu kan. Perangkapnya itu ya makanan-makanan kecil apa mungkin apalah gitu ya, hasil-hasil kebun seperti jagung misalnya atau singkong itu disebar di tanah gitu kan supaya Iya. supaya nanti diharap itu hamanya itu kepancing, Mhm. jadi gampang bidiknya kan. Nah, udahlah akhirnya udahlah itu mereka itu berpencar menempati tempatnya masing-masing itu
di atas pohon itu, Mas. 3 sampai 7 meter lah kira-kira tingginya. Jadi mereka bukan di tanah, dari atas nanti dia bidik kan. Bidik, Iya, kena itu. Nah, sudahlah. Akhirnya malam malam kan, makin malam, kok nggak datang-datang gitu kan. Kok nggak ada-ada gitu kan. Bagaimana ini? Gitu kan. Nah, itu Mas, pengalaman pengalaman salah satu pengalaman pertama pada Iya. malam itu gitu ya. Itu yang namanya kuntilanak itu wik 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 wik, cek, 5 meter lah kurang lebih. Ketawa dia. Iya, disenter sama anaknya paman saya itu kan, seret. Uh, ya mungkin kalau buat buat mereka kayak kita-kita mah ya udah kabur mungkin kan kalau dia. Jadi anak paman saya bilang, "Kamu pergi apa enggak? Kalau enggak saya tembak." Gitu kan. Jadi rupanya gini Mas, rupanya satu orang, misalnya berangkat 5 orang ini ya, satu orang itu dibekali peluru khusus. Iya. Peluru khusus yang untuk membidik katakanlah makhluk-makhluk dimensi lain ya. Oh, berarti Iya, ada khusus. iya, ini khusus ini kalau betul-betul kepepet ini dipakai bisa untuk menembak, makhluk-makhluk Oh, dimensi lain gitu heeh. kan. Nah, akhirnya dan anaknya paman saya ini juga ya mungkin bekalnya cukup atau bagaimana ya, berdasarkan berdasarkan pengalaman dia. Iya. Kuntilanak-kuntilanak yang pernah dia jumpai di, apa itu namanya, seperti di sawah atau di kebun bambu, itu masih bisa dia lawan itu, masih bisa dilawan. Karena pernah, eee, beliau itu di sawah, itu yang namanya kuntilanak itu dari itu Mas, dari pohon bambu itu. Itu ya mungkinlah ilmunya dia atau gimana kita nggak tahu kan, diilmu itu sama dia. Set, Hmm. buar, itu jatuh pecah Mas. Saya juga baru tahu loh, Cah. kok pecah gitu kan ya. Jadi dia pecah Mas, kuntilanak itu terbang, dihajar, set, jatuh ke sawah itu dar pecah, badannya itu pecah. Cah hancur berarti. Hancur itu, hancur. Berarti pakai ilmu itu. Iya itu, pakai ilmu. Nah, nyatu lagi itu. Mau lagi. Gitu kan. Sampai 2, 3 kali kayak gitu terus. Makanya sampai capek itu. Hancur lagi, dar gitu kan. Pecah gitu kan. Gabung lagi. Gabung lagi, nggak lama itu. Gabung lagi, hancur lagi dan itu. Sampai siapa yang capek ya dia yang kalah gitu kan Oh. katanya. Siapa yang capek dia yang kalah. Nah Iya, itu iya. itu kuntilanak-kuntilanak yang dia jumpai di ya saya nggak tahu ya, wong saya juga bukan bukan ahli ya, nggak ahli di dunia kayak gitu kan. Nah, yang dia jumpai di hutan tadi itu beda Mas, kuntilanaknya itu beda, kayak gini-gini gitu kan. Dia bilang, "Kamu kalau nggak pergi," ini yang di hutan ya, yang di hutan, "kamu kalau nggak pergi, saya tembak." Udah disiapin itu peluru, tapi peluru satu-satunya gitu kan. Tapi ya udah biarin kalau orang dia juga ya berdasarkan pengalaman paman saya, kalau nggak tahu ilmu apa yang dia pakai gitu ya, katanya sekali sedot itu minimal berapa meter dia nggak bisa deket gitu Mas. Bangsa entahlah kuntilanak, entahlah apa, itu nggak bisa deket. Tapi kenapa di hutan itu kok bisa nggak lebih dari 5 meter itu. Itu dia udah mulai gemeter di atas pohon itu Mas. Sendirian temennya itu kan jaraknya 100 meter itu Iya. kan. Bisa Jauh 100 ya. meter, bisa 200 meter. Itu udah, wah gimana ini gitu kan. Kok ilmu saya mungkin gitu ya nggak jalan gitu gitu Iya, ya. iya. Wah ini lain levelnya mungkin gitu ya. Akhirnya tapi begitu mau diancam mau ditembak ini baru dia pergi. Grek 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 gitu kan. Pergi. Wah, juga diambil. Dia komunikasinya pakai HT katanya, pakai HT atau
"Gimana ini?" "Oh, saya gini gini gini," gitu. "Wah, udah tenang aja," gitu kan. "Udah tenang aja, yang penting udah pergi." "Ya udah." Deg deg gitu kan. Dia sambil mikir, "Kok bisa nggak mempan, ilmunya tuh nggak mempan," gitu kan, "gimana caranya ini, kok bisa kayak gini?" Dia udah makin takut gitu kan. Akhirnya istirahatlah dia itu kan, istirahat di bawah, turun dia kan istirahat, mau gelap, namanya itu kan gelap Mas, gelap kan, istirahatlah dia di di tanah itu kan istirahat. Tiduran sebentar tapi nggak lama gitu kan, capek karena lama kan. Di depan dia itu Mas, itu yang namanya babi hutan sebesar kerbau Mas, Sebesar kerbau, sebesar kerbau. babi hutan. Babi hutan sebesar kerbau, itu jaraknya udah nggak lebih dari 5 meter, mungkin 2 sampai 3 meter. Wah, udah kayak Bentar. gini Mas, tembak itu Mas, aduh, duar, nggak ada reaksi Mas, duar, nggak ada reaksi Mas, itu, betul-betul nggak ada reaksi. Tapi kena nggak? Kena malah jarak deket kok. Iya, iya. Iya kan, Iya, dia iya. kan dia kan namanya itu kan mungkin jarak yang agak jauh pun mungkin kena, namanya dia udah ini berburu kan. Dia jitu Iya, itu. apalagi ini cuma, eee, 2, 3 meteran itu kan. Oh, duar duar, ngebul, nggak ada reaksi. Wah, Mas utuh. Mas, itu nggak apa lari apa, mengembik atau gimana, nggak ada, hanya diem aja itu, ditembak itu diem aja, udah anak komentar udah kayak gini lagi udah. Waduh, gimana ini kayak gini, Iya, iya. ya kan. Pergi tuh, Pergi. pergi. Tapi babi hutan segede kerbau nyerang nggak? Enggak, tapi di depan dia itu, Cuma diem, 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 saya juga bingung kok. tembak masih nggak ada Oh, reaksi. nggak ada reaksi, nggak ada kalau kalau kan begini, kalau hewan biasa itu mungkin dengar suara agak keras, pekikan dari Iya, senapan itu kan mungkin apakah kabur, misalnya meleset lah, tahu ada orang pasti kan kabur, iya. iya kan, pasti ada reaksi lah, gitu kan. Nah, itu nggak ada reaksi, dan besarnya itu sudah sebesar kerbau, itu kan. Nggak masuk akal ya, Mas. Itu nggak masuk akal, makanya, oh ini apa ini, Gue gitu kan. baru denger loh kalau babi hutan segede kerbau. Iya, itu segede Iya, kerbau. Wah, lama, udah akhirnya pergi juga itu. Wah, teman saya naik lagi dia kan, naik lagi kan, mhm. naik lagi. Karena udah tanggung nih, udah tanggung kan, mau pulang juga bisa jadi keder ya kan. Orang udah pikiran udah nggak jelas itu Iya. kan keder karena ini. Akhirnya udahlah, gua naik lagi aja dah. Naik dia kan, naik udah seret di situ. Naik lagi di atas. Nah, calling lagi temennya, "Nu gimana nu? Wah, gua kayak gini-gini nih. Wah, gila gua nggak kuat nih gini-gini di sini, wah kayak gini banget," gitu kan. Lah terus gimana? "Udah tungguin aja," gitu kan. "Tungguin aja, tenang aja," gitu kan. "Kita udah izin." Nah, rupanya di awal itu mau masuk ke hutan itu ada izinnya, Mas. Izin sama, ya kita nggak tahu lah teknik mereka seperti apa. Artinya mereka izin kepada sang Yang punya kawasan. penunggu yang punya kawasan, izin di situ bahwa mereka itu ingin melakukan kegiatan Mhm. ini. Itu kan mereka dalam tim mereka itu kan ada semacam ketua gitu ya. Tugas ya? Iyalah ada ketuanya Iya. yang kalau kan jadi lokasi mereka berburu itu kan nggak di satu tempat, kadang-kadang kan di lain waktu, mungkin di mana, di lain waktu. Nah ini pas di tempat ini, di kawasan hutan ini, yang nggak bisa saya sebut tempatnya ini Mas, itu seperti itu. Akhirnya naiklah dia kan, standby lagi di atas pohon, gitu kan. Nah, udah akhirnya lama gitu kan, lama, calling temennya lagi, "Gimana?" "Oh iya, iya, saya, begini-begini." Ya udah, gitu kan. Udah, akhirnya nggak tahu itu, tiba-tiba itu datang kayak lebah, rombongan gitu kan, tapi nyamuk, nyamuk tapi rombongan kayak lebah itu Mas. Nyerang muka itu. Ampun nggak bisa ngapa-ngapain itu. Gelap kan, itu Iya. posisi gelap, dia posisi gelap itu kan di malam-malam di tengah hutan. Akhirnya apa, itu penuh itu kan, gue langsung wah, gue dikerubutin nyamuk banyak banget ini, wah, nggak, wah gimana nih gue? Kasih tahu sama yang mungkin
lebih senior lagi kan dari anaknya paman saya itu kan. "Itu dia udah mau datang itu," katanya. "Tuh hewan itu udah mau datang, sebentar lagi tunggu aja." Wah, anaknya paman saya udah nggak jelas, hilang itu, oh ya hilang, hilang itu kan. Dia udah les, oh hilang. Konsentrasi lagi dia kan, wah keringat udah ke mana-mana itu Mas, udah akhirnya mulai lagi, itu udah mau datang dia, udah datang. Akhirnya nggak lama, ada lagi Mas, ya jaraknya ya antara 3 sampai 5 meter itu Mas. Dia kan tingginya itu kan sekitar 3 sampai 7 meter itu ya, di atas pohon itu ya. Itu bisa setinggi itu Mas, makhluk itu Mas. Makhluknya saya juga bingung gitu ya. Kan katanya makhluk gaib gitu ya. Tapi kok gini, itu perawakannya itu, dia seperti genderuwo gitu kan, banyak rambut, ada bulu-bulunya gitu kan. Itu tingginya sekitar, ya berarti kan sekitar 3 sampai 7 meter itu kan tingginya kan. Katakanlah 5 meter berarti kan dia setinggi 5 meter. Itu yang namanya Bulu. bulu-bulu itu ya, bulu-bulu itu kena cahaya bulan, Heeh. bercahaya Mas. Kayak kayak kilat, Percikan. kayak percikan kilat gitu. Iya. Kayak kalau kita logam kena sinar Heeh. kan Piar piar gitu heeh. kan, iya. Itu warnanya kuning Mas, Kuning. kuning. Itu dari bulu-bulu itu kan. Saya juga baru tahu kok genderuwo genderuwo ini Mas, jelas. Mhm. Kalau dilihat dari ciri-cirinya sih genderuwo Genderuwo. gitu kan, tapi kalau yang berdasarkan banyak cerita yang sering kita dengar, genderuwo itu kan hitam gitu ya, Iya. tapi itu dia kena cahaya bulan, kuning emas, Kuning ya. terelap itu silau di mata itu, terelap. Jadi ya mungkin itu bukan genderuwo mungkin kan, tapi ya nggak tahu itu apa itu, Iya. perawakannya seperti genderuwo kok, gitu. Akhirnya, ya sudahlah, wah, wah apalagi ini gitu kan. Astagfirullahaladzim, dia semua yang dia bisa itu dia wah, karena kan itu katakanlah misalnya 5 meter kan, lah dari sini sampai jarak kilometer kan serem itu, Mas. Wah, kayak gini, nah, dia ambil itu, Mas, peluru itu Peluru yang dari, khusus. iya, khusus itu kan, dia ambil itu, dia pasang kan. Dia bilang gini, "Kamu pergi apa enggak?" Gitu kan. "Kalau kamu nggak pergi, ini akan tak tembak kamu." Gitu kan. Kalau nggak kalau nggak pergi, tembak, kalau pergi enggak. Nggak ada suara apa-apa itu, cuman dia masih cahaya bulan itu masih terap di mata gitu loh. Gitu kan, di mata gitu kan namanya, apa, malam-malam ada cahaya itu kan pasti silau kan, Iya, karena gelap silau kan. kan, Iya, silau. silau, iya. Kecuali di tempat terang kalau ada cahaya kan nggak begitu ini, kan beda kan antara gelap sama Heeh. ini. Nah, itu kurang lebih 5 meteran lah jaraknya lah. Itu udah dibujuk, dia sambil bilang, "Pokoknya siapapun kamu nggak pergi, dor ini urusannya nih," Iya. gitu kan. Nggak tahu Mas, apa apa dia juga, ya kita ya nggak tahu ya, namanya kita bukan bukan ahli supranatural atau orang berarti kita kan nggak tahu. Kayaknya itu si makhluk itu ngerti bahwa ini peluru ini beda, Khusus. iya, Dia peluru ngerti berarti? kayaknya, Heeh. iya, orang mau dia ini belum sempat nggak jadi dilepas ini tembakan, itu udah pergi itu, Pergi. pergi. Takut. Ya nggak tahu itu, Iya. alasannya takut atau kenapa itu, yang jelas makhluk itu pergi. Yang herannya saya, itu kan makhluk gaib, Iya. cahaya bulan itu kan nyata, kok kena, gitu kan, Iya. ya enggak? Nah itu, Aneh ya. anehnya di situ. Apakah itu misalnya bangsa siluman, Heeh, siluman. iya kan? Apakah memang mereka dari dimensi lain masuk ke dimensi kita sehingga berubah hukum hukum fisikanya itu secara ilmiah itu berubah gitu Iya kali, iya. atau bagaimana kita kan nggak tahu kan. Aneh. Yang iya, herannya itu yang
Saya juga bingung kok kok bisa? Cahaya bulan itu kan nyata, Iya. ini kan makhluk gaib, kena gitu kan, dar, mercik ke mata itu. Warnanya kuning, Mas. Iya, warnanya kuning keemasan itu, bulu-bulunya itu. Itu genderuwo apa kayak gini gitu kan. Nah, mukanya, Mas? Oh ya, paling yang dilihat itu paling mata merah hitam semua udah. Matanya merah. Mata merah hitam semua, ininya kuning. Tapi kok bisa kena cahaya itu kuning ya? Iya itu. Kalau nggak ada cahaya kan kelihatannya kan hitam. Iya. Apakah? Tapi kalau ya nggak tahu ya, itu istilahnya itu apa, makhluk apa siluman atau makhluk jadi-jadian atau golongan apa lagi. Kan kalau dalam kalau dalam dunia metafisik itu kan mereka itu juga berjenis-jenis, Mas. Kata ya gampangnya lah. Gampangnya misalnya jin. Jin itu kan juga berjenis-jenis, ada jin belum masuk entitas ini gitu kan ya. Iya. Entitas itu, lah itu mungkin gitu ya, mungkin itu adalah jenis yang berbeda gitu kan. Jenisnya mungkin jenis seperti itu. Itu malam itu ya, setelah makhluk itu pergi gitu ya. Wah, baru Mas, datanglah itu kan. Beberapa ekor itu ada Mas di bawah Mas. Ada Mas di bawah. Ada. Jadi rupanya ya itu tadi, kalau ada kayak serangan nyamuk tapi kayak tawon Heeh. penuh itu cirinya mau datang gitu kan. Dibilang mau datang, Randia. tunggu, iya. Apakah tadi makhluk itu yang jaga gitu ya? Karena ya sempat cerita juga sedikitlah potongan mantranya itu gitu ya. Iya. Sempat cerita sedikit potongan mantranya itu. Di tengahnya itu ada kata-kata, "Mbah, saya minta hewannya." Itu. Jadi supaya aman, maksudnya mungkin kan begitu. Nah, apakah itu makhluk itu jelmaan, ketuanya lah Heeh. misalnya yang apa, yang ngangon lah misalnya, apakah itu yang ngangon gitu kan? Atau yang sebesar kerbau tadi, atau yang sebesar kerbau tadi berdiri atau bagaimana gitu kan? Namanya gelap kan nggak begitu jelas juga kan, namanya gelap itu kan. Paling seberapa seberapa detail sih alat bantu malam, kalau posisi grogi begitu ya mungkin juga lupa juga pakai alat bantu malam itu kan, Iya. gitu kan. Nah, tawon itu pokoknya ancur-ancurnya itu kalau tawon nyamuk ya, Menyerang. iya datang menyerang itu sebentar lagi, tapi kok setelah tawon menyerang itu kok ada yang Nampak. apa iya, yang itu gitu kan. Akhirnya kan dia kan ya bingung, ya takut, ya campur aduk lah, ya was-was, ya bagaimanalah. Wah, baru kali ini nih ada kayak gini-gini gitu kan. Apa ini kayak gini? Akhirnya ya udah, akhirnya ya setelah itu pergi datang itu Mas, hewan itu. Wah, iya nih ada berapa gitu kan. Itu udah tenang gitu kan. Wah, dapat dapat itu Mas. Nah, Kena asli kali ini mah real hama gitu ya, malam gitu kan. Dan beratnya ya lumayan, umum lah. gede ya, ya rata-rata yang jadi gini Mas, mereka itu jadi gini, misalnya datang 10 ekor gitu ya, dicari yang paling besar, dar itu ya, minim-minimnya itu 1 kintal itu, 1 kintal. 1 kintal. 100 kilo berarti ya? Iya, minim-minimnya, gitu. Dia Gede itu, yang iya. jumbo mana? Ya mungkin itu yang pokoknya di antara kawan misalnya datang, apa 10 ekor, apa 7 ekor, apa 8 ekor, atau bahkan sampai puluhan gitu banyaknya, dicari yang paling besar, gitu kan. Rombongan ya? Rombongan, Mas. Padahal di waktu siang, 1 truk anjing dari ujung pesisir 1 hutan truk itu ya? iya, itu anjing itu 1 truk, itu di siang hari, disisir sepanjang hutan itu kan, 3 sampai 5 kilometer Iya. itu kan, dicari kan, nggak dijumpai sebanyak itu, gitu. Tapi tanaman warga rusak, gitu kan. Jagung, ubi, Iya, iya. macam-macam lah namanya tanaman kebun gitu ya. Iya. Itu pada rusak, tapi anjing 1 truk itu kan nggak sedikit ya, cukup lah saya kira kan.
itu nggak banyak dijumpai, paling dapat 3 sampai 5 ekor. Tapi begitu malam, ya itu, Banyak ya. banyak itu, Mas. Tapi bukan di pesisir, memang dicegat masuk ke dalam hutan itu, masuk ke dalam hutan, gitu. Logikanya kan kalau Oke. satu truk banyak anjing banyak banget kan Mhm. kan pasti bisa diburu Mas. Itu kok bisa Walaupun nggak agak kena ya? masuk, ya. Ya nggak tahu itu, Mas. Iya kan? Apa ini bisa dibilang ini rombongan misterius dari bangsa jin berbentuk babi hutan? Heeh, enggak gitu, Mas. Jadi, Heeh. apa, kalau hewannya itu real, Real, hewannya itu nyata itu, hewannya itu nyata, hewannya itu real. Cuman mereka juga ada yang ngangon gitu loh, Mas. Oh, Makanya kan tadi begitu mau masuk izin dulu gitu kan. Eee, mantranya panjang gitu kan. Nah, di heeh. antara bacaan panjang itu ada kalimat itu, "Mbah, saya ke sini minta," ya kan, minta hewannya, gitu. Terbukti siang dicari tidak ada, ya kan, malam muncul mereka. Atau mungkin ya walaupun hewan nyata ya mungkin, apa namanya, mereka mungkin siang hari ya mungkin sedikit Iya, kali, iya, satu 2 aja. Mungkin itu hewan malam mungkin kan, hewan malam, ah. hewan malam, Tapi gitu. aneh loh Mas, Heeh. sebanyak anjing satu truk bisa Enggak, nggak ketemu titiknya rombongan babi. enggak ketemu, Mas. Itu panjangnya 3 sampai 5 kilo, Mas, sepanjang pesisir. Itu kan Iya, orangnya pun banyak bisa gitu nggak kan. ketemu ya. Nggak dapet itu, Mas. Terus tadi yang pertama nih ya, Mmm, ada yang naik ke atas lihat mhm, penampakan kepala besar. mhm. Dia itu meninggal mati jatuh tuh. Enggak jatuh, begini aja udah di atas Begini pohon. Iya, digantung di pohon. iya, Berarti saya jantungnya mungkin ya mungkin. sakit jantung, Ah, itu. saking kagetnya. Iya, ya kita nggak tahu ya. Iya, Saya kan bukan bukan apa namanya, bukan ahli spirit iya, supranatural, bukan orang pinter itu bukan, gitu ya. Teknik penyerangan si makhluk muka kepala besar. kepala besar itu tadi seperti apa kan kita kan nggak tahu. Yang jelas itu nggak dimakan, nggak disentuh, nggak diapa-apa. Dia cuma nengok, lihat, udah selesai di situ malam itu. Terus ada pantangan nggak boleh nyebut nama Nggak aslinya. boleh. Nah itu akibatnya itu, Mas. Itu akibatnya. Itu begitu dipanggil, nah ini, Mas, Iya, nggak tahu ya. Itu kalau mungkin gampangnya kalau orang Jawa bilang itu sirep gitu ya. Nah, at sirep di hutan itu tinggi, Mas. iya, Jadi, walaupun misalnya nih, kita udah sesadar-sadarnya gitu ya, tapi ya begitu kan pantangan itu kan. pantangan ya. Iya kan, begitu dipengen nama itu kena sirep itu kan Iya otomatis. sirup. Iya, Itu pantangan dari siapa Mas? ya ya mungkin dari sesepuh atau dari penjaga di situ, kita Penjaga. kan nggak tahu kan. Yang jelas yang kuncennya lah, kuncennya Kuncen. bilang, "Ini syaratnya, tantangannya ini, jangan dibilang Heeh, begini-begini, kalau ini nanti disebut nama, ya mungkin akan terkena sirep itu, heeh. otomatis, ya kan, seketika itu juga itu, kak, Langsung. innalillahi." Bukan hanya itu, Mas, gitu kan, bukan hanya itu, Terus ada hal-hal kuntilanak lain. ya, ketawa Mhm. dia ya. Tertawa itu, Mas, kuntilanak itu. Gue baru denger nih ada peluru khusus didoain terus bisa nembak makhluk Ada, gaib. Mas, Ada ya? satu orang satu, karena Satu iya, khusus ya buat khusus. nembak makhluk gaib. Iya, karena makhluk gaib Kalau itu. makhluk astral yang Iya, mengganggu gitu kan. iya, Tapi ketika dia ngomong kok bisa dia tahu itu ya, hilang gitu ya. ya nggak tahu itu, mungkin namanya makhluk, Rasa-rasa. heeh, kan, di sininya mungkin apa gitu, kita kan nggak tahu ada Iya, apakah semacam energi ataukah semacam apa, mereka kan mungkin, eee, bahasa vibrasinya mungkin kan berbeda gitu heeh. kan, antara kita dengan dia kan berbeda. Kita nggak ngerti, kita lihat peluru-peluru aja gitu kan. Mhm. Dia ya mungkin melihat vibrasi energi yang bagaimana, "Oh enggak, jangan," gitu kan, Heeh. mungkin seperti itu, gitu. Berarti Gitu, Mas. sudah berapa kali Mas sampai fatal itu? Fatal itu 2 kali, Mas, 2 kali. terkena ya genjutsu lah, sirupnya Sirup ya? hutan gitu, sirupnya hutan. Itu tinggi udah 2 Ya, kali, Mas. berarti memang benar-benar ini angker banget mungkin hutan tersebut. Ya mungkin ya, Heeh. mungkin. Ya mungkin angkernya itu kalau nggak kalau
nggak macam-macam ya mungkin nggak apa-apa, Mas. Oke, Itu kan niatnya sudah ingin meminta itu kan. iya, Iya kan? babi hutan. Heeh, Terus tadi gitu. segede kerbau ya. Kerbau itu, Apa Mas. itu rajanya mungkin? Nah, itu dia, Mas, maksudnya. Ditembak pun nggak Oh, mempan. nggak mempan itu, Mas. Tapi dia cuma diem nggak nyerang. Nggak nyerang, diem aja udah. Diem aja tapi ya namanya segitu ya kan. Sekerbau loh. Iya, ya kan. Malam hari kan Malah bisa jadi itu bukan babi dan bisa jadi kita nggak tahu kan. Iya. Ya pun namanya malam-malam ya kan. Segede kerbau kayak Heeh. gitu kan. Lah Oh, itu. berarti itu akibat dari kerusakan kebun warga, terus akhirnya diadakan kegiatan untuk berburu babi hutan ya. Iya, Heeh. itu awalnya adalah tadi apa namanya? Aduan dari masyarakat. Masyarakat Heeh. Bahwa ada gangguan hama. sama. Mungkin kita kan juga bukan penduduk situ gitu kan. Mungkin kok ini agak lain gangguannya atau bagaimana sampai mengadu ke sampai itu kan. Heeh. Mungkin agak lain pada musim itu gitu kan. Tapi hutannya memang sudah sering diambil warga, Mas. Nah, begini Mas, kalau masalah hutan mungkin ya karena di situ itu apa namanya? Banyak kebun-kebun, jadi hutan tepiannya kan kebun-kebun warga itu kan. Ya mungkin ya tidak ya mungkin ada beberapa satu 2 warga yang mungkin gitu kan ke situ gitu kan. Tapi kalau itu tempat warga enggak, Iya, iya. berkegiatan enggak, sama sekali enggak gitu Tapi kan. sampai sekarang masih nggak ada kegiatan kayak gitu? Kegiatan berburu itu. Sampai sekarang berburu babi hutan? Oh ya masih, di Masih. mereka itu masih, ya. Itu tahun berapa sih, Mas, kejadian itu? Itu ya 2 lah, kurang lebih 2 tahunan yang 2 lalu tahun lah. yang lalu. Iya, 2 Tapi sekarang masih kegiatan berburu babi hutan? ya masih, karena kan dia kan ada semacam timnya gitu ya, Oh, dia kadang-kadang tim. ada kelompoknya gitu Kelompok. kan. Kali ini misalnya itu ya, oh di daerah Jawa Barat itu kan kayak mereka itu kayak semacam hobi gitu loh, Mas. Hobi, ya kan? Hobi berburu gitu kan, ada kan? Seperti hobi memancing gitu kan. Cuman kan nggak 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 yang nggak yang masif gitu kan. Mereka kalau misalnya ada waktu atau apa gitu ya mungkin mereka baru Iya. melakukan kegiatan itu gitu kan. Tapi bisa tingginya tuh sampai 5 meter ya naiknya ya? Kan yang naiknya. Naik ke Iya. pohon itu loh. Supaya ya dia jaga-jaga juga. Itu kalau kawanan datang, kalau kawanannya, jadi kawanan itu datangnya itu bisa sedikit bisa banyak, Mas. Ya kan? Ya jangankan kalau kita bukan ini ya orang biasa kayak saya kayak gini, lihat satu aja kadang-kadang kan takut, ya kan? Iya. Apalagi kalau datang ribuan itu kan untuk mengantisipasi. Kalau diserang gitu kan. Kalau diserang ya pastilah kalah banyak ya kan. Wah, selesai Iya. ya kan. Makanya di atas gitu. Di atas ya? Iya. Cari aman gitu. Makanya di atas bidik dan gitu. Tapi hutan nggak bisa naik kan, Mas ya? Ya Enggak ya? nggak bisa maksudnya. Sampai berapa jam di atas pohon, Mas, malam itu? Nah, itu dia Mas, masalah durasi berapa jamnya itu nggak tentu. Ya kalau cepat datang itu, hewan itu cepat datang ada, ya paling beberapa jam. Bahkan sampai pagi pun nggak dapat juga pernah, namanya gitu. Berarti sangat beresiko loh, Mas. Sangat beresiko, namanya malam ya kan. Malam. Naik pohon loh. Naik pohon, jarak rekan tim minimal 100 meter. Komunikasi hanya menggunakan senter gitu kan. Berarti kayak sinyal itu, Mas. Ya lebih ya? Lebih itu, Mas. Di atas pohon Iya, bisa sampai pagi, malam-malam jelas-jelas itu kan, jelas-jelas hutan gitu kan, jelas-jelas hutan tempatnya. Udahlah, itu kan hanya itu. Itu sistemnya digaji atau gimana sih, Mas? Enggak, Mas. Enggak. Itu kan mereka kan pehobi ya. Oh. Pehobi gitu kan. Namanya pehobi kan. Kalau mungkin mereka ada waktu luang gitu kan, ya mereka kongko menentukan waktu gitu kan, nyari tempat gitu kan. Ya kebetulan pada waktu itu ya ada aduan warga gitu kan. Banyak kerusakan sehingga ya oke lah mungkin gitu ya ditentukan waktunya, tempatnya ada dan cukup mungkin buat mereka menantang gitu kan. Dilakukan perburuan di siang hari tidak ada. Dibuatlah tim, berangkatlah malam hari gitu kan. Gitu. Tapi juga ada pernah nggak, Mas, dari peluru khusus itu buat nembak makhluk gaib? Pernah ada juga? Ya mungkin ada. Ada. Tapi
beliau nggak cerita soal Oh, itu. nggak cerita. Iya, beliau nggak cerita soal itu. Otomatis loh Mas, hutan itu kan bener-bener rumah mereka loh. Pasti Iya, ada dari istana gaib atau desa gaib mereka loh itu bisa hutan. jadi itu Mas, ya. Tempat sakral ya Iya, sudah zaman dahulu kan. bisa jadi Tapi itu kan ya. namanya kita kan harus berburu dengan babi hutan. Niatnya kan babi hutan. Mhm, Tapi kan kita nggak tahu semua Mas. nggak tahu ya. Barangkali itu juga nggak masuk akal guys ya. Babi hutan ini segede kerbau gitu kan. Kerbau Mas, kenapa Mungkin segede? raja atau siluman kita nggak tahu. Kita Tapi nggak anak tahu. ditembak nggak mati Nggak Mas ya. mati, nggak boro-boro mati, Ya, reaksi aja nggak ada iya ya kan kan, cuma diem gitu. diem aja. Oh itu udah Udah dretek gitu. udah redok semua, udah Iya. getar semua itu, udah wes nggak karu-karuan. Heeh. Udah segitu ya kan kalau disundul aja udah selesai itu kan, itu. Iya. Kalau makhluk gaib hal biasa, maka binatang lebih Binatang, resiko Mas. asik. Ya kan kalau makhluk gaib kan cuma kita kaget gitu kan, nggak mungkin. Ya Iya kan? Pak, iya 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 iya, tapi Heeh. walaupun kaget tapi kan kalau ya kan ya Heeh. bisa terjadi seperti itu. Dan Mm-mm. gangguan rekayasa gaib yang mereka lakukan itu kan kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Iya kan? Kita ya mungkin yang terjadi hanya melihat tapi kan nggak tahu secara gaib itu seperti apa yang terjadi itu kan. Oke, oke. Iya. Berarti ini cukup ya Mas ya? Se ya ya itulah kira-kira Kira-kira. seperti seperti itu Mas. Heeh. Jadi kira-kira ya seperti itulah Heeh. singkatnya kan. Sepenggal cerita dari Iya. keponakannya Mas sendiri ya. Tapi Mhm. keponakan Mas sendiri sampai sekarang masih sehat ya? Masih sehat, alat-alatnya masih lengkap Mas. Barangkali Bahkan bisa dihubungi keponakannya Mas, bisa diajak podcast. eee, jadi begini Mas, saya ketemu beliau itu belum tentu setahun sekali pun belum tentu, Oh, gitu. Kalau momen lebaran pun bisa jadi tidak bisa ketemu, tuh nggak bisa gitu. ketemu. Oke. Iya, Nggak ada waktu mungkin ya? saya juga ya namanya beliau itu suka merantau, beliau punya banyak komunitas, Oh, iya, kadang-kadang iya. kan iya kan susah, gitu kan, Oke, oke. Ya gitu. salah satu tim barangkali Mas ada yang kenal? Eee, Nggak enggak ada ada ya? nggak ada Oke, saya, oke. hanya ada paman saya saja. Oke guys, inilah cerita dari Mas Budi ya. Semoga Mhm. penuh hikmah dan penuh manfaat. Jadi aneh sekali loh. Gue baru dengar ada peluru khusus untuk menembak jitu makhluk gaib dari gangguan-gangguan makhluk astral ya Mas. Iya. Jadi aneh. Gue baru dengar loh peluru khusus didoain terus bisa nembus dari bangsa gaib. Jadi mudah-mudahan cerita-cerita ini dari Mas Budi ini membawa manfaat ya. Jadi pokoknya dari teman-teman yang tentang babi hutan, makhluk gaib memang benar-benar ada di hutan ya Mas ya. Ada Dan itu. ini tugas yang sangat beresiko. Taruhannya nyawa malam-malam naik pohon loh untuk berburu babi hutan. Dan juga ada babi hutan segede kerbau. Ini benar-benar nggak masuk akal. Mungkin ini adalah dari salah satu siluman atau rajanya babi hutan mungkin Mas ya. Mmm, Ya mudah-mudahan yang meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khotimah ya Mas ya. Dan iya. diterima ibadahnya. Kita doain sama-sama ya teman ya. Banyakin selawat dan istighfar agar teman-teman ini selalu selamat dunia dan akhirat. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, makhluk gaib itu ada. Sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan habis ini saya pamit. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.